kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Ya, selamat siang Bu Nur. Selamat siang Pak Imam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak Imam, baik. Oke, Bu Nur, untuk saat ini sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita nilai. Ya, apakah coaching yang Ibu Nur lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta? Karena dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan berbobot pada kunci yang dan bagaimana responnya terhadap pertanyaan. Kemudian harus ingat bahwa pada proses coaching itu punya prinsip coaching yang akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Nur. Pak Imam. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nur kembangkan? Baik Pak Imam, terima kasih. Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu saya bisa menjadi pendengar aktif, bisa membuat pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak Imam. Oke. Untuk spesifiknya yang ingin saya amati, Ibu, kira-kira apa, Bu? Spesifiknya itu Pak, saya ingin diamati, saya itu bisa menjadi bisa menyampaikan pesan yang berbobot dan kesadaran penuh apa tidak, ngeten Pak Imam. Oh, oke. Kalau untuk indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini pada proses apa, Bu? Saya akan berusaha Pak agar Kuci bisa mendapatkan solusi sehingga dapat menyelesaikan masalahnya itu melalui solusi dirinya sendiri dari Kuci, Pak Imam. Oh, oke. Baik, Ibu, cukup ya. Ini merupakan pertanyaan pra supervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Pak Imam, terima kasih. Selamat sore, Buken. Selamat sore, Bu. Apa kabarnya, Buken? Alhamdulillah. Baiklah, Buken, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, kita punya waktu untuk berbincang-bincang. Apa yang ingin Ibu Buken ceritakan kepada saya, Buken? Baik, terima kasih Bu Nur. Hari ini saya ingin bercerita tentang supervisi yang sudah saya lakukan, di mana Bapak pengawas langsung yang menyupervisi saya. Begini Bu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang dengan pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Alah, begitu ya, Bu Gen. Hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu Gen? Jadi saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang
dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas, Bu, dalam menyiapkan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu nggih Bu Ken, pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa nggih? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel, terus kemudian beberapa contoh-contoh kasus di internet, Bu. Oh, nggih. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir sih, menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan jadi memperkaya, nggih. Jadi murid bisa mengeksplor materi pembelajarannya. Saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, nggih Bu. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik karena akan semakin banyak sumber ilmu yang kita dapatkan, Bu Ken. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Seperti itu, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas, Bu? Saya ingin mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, salah satunya adalah buku teks. Terus kemudian juga tetap dikombinasikan dengan internet, video pembelajaran, agar murid-murid dapat mengeksplor materi secara bebas atau secara merdeka, seperti itu, Bu. Bagus sekali, Bu, rencananya Ibu. Mudah-mudahan berhasil, nggih, Bu. Amin. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut, Bu? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya tersebut. Bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju dan saya juga sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu dan dapat berhasil, nggih, Bu Ken. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya. Amin. Amin. Oke. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam, Pak Imam. Oke, alhamdulillah hari ini Bu Nur sudah melakukan coaching. Ini di sesi pasca supervisi nih, saya ingin melakukan sedikit percakapan dengan Bu Nur. Nggih, Pak Imam. Yang pertama, yang sudah dilakukan Bu Nur terkait indikator pencapaian yang diinginkan dalam coaching, Bu Nur. Tadi saat proses coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta, nggih, Pak Imam, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Saat proses coaching itu saya juga mengamati, Bu Nur, dari pengamatan saya, coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan alur
Tirta. Dengan konsep kucing sudah sesuai memberikan pertanyaan berbobot. Kuce juga sudah merespon dengan baik. Benar. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir Bu, sebelum penutup. Kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing yang dilakukan oleh Bu Nur? Saya ingin ini Pak, lebih memahami lagi dalam proses kucing itu sehingga kedepannya lagi itu saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot dan lebih bisa kesadaran penuh itu. Kadang kan kita kalau coaching baru sekali 2 kali itu kita kadang belum bisa menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah itu yang ingin saya untuk diperbaiki lagi untuk kedepannya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, oke. Baik Bu Nur, terima kasih. Setelah proses coaching ini, semoga untuk coaching selanjutnya atau kedepannya Ibu bisa lebih memahami, bisa lebih baik lagi. Terima kasih waktunya Bu Nur. Ya Pak Imam, sami-sami.